Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya membuat tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Andi Adriani, SSI SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar. Tugas dalam video ini diperankan oleh saya sendiri, Andi Adriani, sebagai observer 1, Bapak Muhadir sebagai observer 2, Bapak Mulyadi sebagai coach, dan Ibu Sandawati sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kabar baik juga. Begini, Pak. Sebelum Bapak melakukan proses coaching, sebagai langkah awal saya akan mendiskusikan beberapa rubrik penilaian terhadap Bapak. Jadi baik terhadap coach dan coachee saya akan melakukan penilaian apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, Bapak jangan lupa juga untuk menyesuaikan prinsip coaching ini harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Pak. Nah, pertanyaan yang akan saya ajukan yang pertama sama Bapak yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini, Pak? Jadi potensi yang ingin saya kembangkan sebentar itu pada saat proses coaching yaitu adalah present, adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian selanjutnya, Pak, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik? Jadi secara spesifik yang ingin saya kembangkan pada proses sebentar itu adalah mendengarkan aktif dan berusaha menghadirkan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik, Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir itu indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam melakukan proses coaching tersebut? Indikator pada saat proses sebentar adalah saya akan berusaha menggali harapan supaya coaching menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oh iya, baik, Pak, kalau demikian. Nah, pra-observasinya kali ini sampai di sini, Pak. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coachee. Semoga sukses. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Ya, baik, sama-sama, Pak. Assalamualaikum, selamat sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Pak. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Nah, alhamdulillah sehat, Pak. Mudah-mudahan Bapak juga demikian. Oh ya, jadi melalui pesan yang sampaikan Ibu, saya tanggapi apa yang ingin Ibu bicarakan pada kesempatan ini? Iya, Pak. Saya ingin membicarakan tentang seringnya siswa terlambat datang ke sekolah, Pak. Oh, jadi apa yang kita bicarakan hari ini adalah tentang seringnya siswa-siswa dalam ke sekolah. Ya. Jadi apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita ini? Iya, Pak. Masalah keterlambatan datang ke sekolah ini sepertinya menjadi masalah yang banyak ditemui di sekolah akhir-akhir ini, Pak. Jadi saya ingin menemukan solusi untuk masalah ini. Saya juga ingin mencari cara agar mereka terbiasa datang tepat waktu sehingga tidak terlambat mengikuti pembelajaran, utamanya di jam-jam pertama, Pak. Oh, jadi terima kasih, Bu.
fokus pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah solusi agar siswa datang tepat waktu ke sekolah ya. Sekarang mari kita identifikasi situasi pada saat ini, kira-kira dari skala 1 sampai 10 seberapa besar Anda merasa mendekati tujuan yang ingin dicapai. Iya. Jadi kalau saya lihat Pak, saat ini skala itu masih berada di level 5 Pak. Masih banyak siswa yang sering terlambat dan ini mempengaruhi proses belajar mengajar Pak. Menurut Ibu, kekuatan apa yang Anda miliki saat ini untuk mengatasi masalah ini? Menurut saya Pak, ada beberapa kekuatan yang saya miliki, seperti berkolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk mencoba memberikan pemahaman kepada siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Dan dari hal itu sudah ada beberapa siswa sudah mencoba memperbaiki kebiasaan terlambat datang ke sekolah. Baik Bu, jadi melihat situasi ini, ada terobosan yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya. Jadi kegiatan lain yang akan saya lakukan, saya akan mencoba melibatkan orang tua Pak atau wali dari siswa, dan kegiatan lainnya adalah senantiasa mengingatkan anak agar keyakinan sekolah yang telah mereka yakini tetap diingat dalam setiap hari Pak. Oh, jadi pada situasi Ibu yang sering menjumpai, ada beberapa persen ini siswa yang sering mengalami keterlambatan. Ibu akan melibatkan orang tua. Seperti apa atau bagaimana dalam hal ini Anda melibatkan orang tua? Ya, saya berusaha mencoba melibatkan orang tua dari atau wali dari siswa tersebut dengan senantiasa mengingatkan anak. Ya. Jadi untuk mengatasi hal ini Ibu akan melibatkan orang tua. Seperti apa dan bagaimana Ibu akan melibatkan orang tua dalam hal ini? Oh iya. Jadi saya di sini akan melibatkan orang tua dengan salah satu cara saya membuat grup dengan para orang tua murid, sehingga melalui grup ini saya dengan mudah melakukan komunikasi yang intens agar orang tua senantiasa mengingatkan dan membantu anak-anaknya di rumah agar bisa lebih cepat datang ke sekolah. Kalau tidak salah dengar tadi juga Ibu mengatakan kalau akan mengembalikan anak pada keyakinan sekolah. Ya. Seperti apa itu? Ya, jadi begini Pak, setiap ada siswa yang terlambat, selalu kami tangani dengan menerapkan segitiga restitusi Pak. Anak-anak yang biasa terlambat, kami bawa mereka pada keyakinan sekolah yang telah disepakati dari hal-hal baik yang ada pada diri mereka, dan mereka yakini mereka juga sudah menemukan solusi atas masalah yang jadi masalah. Ya, masih ada siswa yang tidak konsisten untuk terus menjalankan solusi yang sudah didapatkan Pak. Oh ya. Jadi kalau dari apa yang Ibu alami kali ini, ada berapa persen anak yang mengalami masalah keterlambatan dalam satu hari? Ya. Untuk hal ini sudah sangat sedikit Pak. Hanya ada satu siswa yang sering terlambat, kemudian dilakukan restitusi, tetapi tidak konsisten melakukan solusi atas masalah tersebut. Oh ya, baik sekali Bu. Bagaimana hambatan atau kendala yang menyebabkan siswa datang ini? Bagaimana Ibu mengatasi ini? Ya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab siswa terlambat datang ke sekolah Pak. Seperti jarak rumah ke sekolah itu sangat jauh. Kemudian jalanan yang ditempuh oleh siswa juga tergolong ekstrim Pak. Utamanya di saat musim hujan, dari beberapa kendala transportasi yang membuat mereka sulit untuk datang tepat waktu. Dari kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang ada itu, bagaimana atau solusi yang ingin diterapkan dalam hal ini? Saya pikir bisa melibatkan orang tua untuk lebih aktif dalam membantu anaknya untuk datang lebih awal ke sekolah. Mereka mempersiapkan diri lebih awal
sehingga ada waktu lebih yang dipersiapkan untuk menempuh jarak dari rumah ke sekolah. Kemudian kegiatan lainnya yang bisa dilakukan oleh orang tua dan wali murid itu diantaranya selalu mengecek kendaraan yang digunakan anak-anak mereka atau mengantar anak-anak mereka di saat hujan. Baik Bu, sebuah langkah yang sangat positif. Adakah sesuatu yang menjadi prioritas dalam hal ini yang akan Ibu lakukan? Iya, jadi prioritas utama saya yang pertama mengundang orang tua dalam kegiatan di sekolah. Setelah itu kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik, Pak. Kalau terkait jangka waktunya, kira-kira berapa lama Ibu bisa menerapkan ini? Saya berharap dalam bulan pertama kita sudah bisa melihat perubahan positif, Pak, dan sudah tidak ada lagi siswa yang datang terlambat ke sekolah. Ya, bagus. Bagaimana Ibu mengukur tingkat keberhasilan rencana ini? Iya, jadi keberhasilannya, Pak, bisa dilihat dari sudah tidak ditemukannya lagi masalah siswa terkait hal keterlambatan datang ke sekolah, dan bagaimana siswa dapat belajar dengan baik di kelas, utamanya pada jam pertama di sekolah, Pak, serta semangat mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah. Wah, itu sangat hebat Bu. Tapi dalam setiap rencana pasti biasanya ada hambatan atau tantangan. Bagaimana Ibu mengatasi hal ini? Iya, saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal tidak berjalan dengan lancar, Pak. Saya juga akan berbicara dengan rekan guru untuk mendapatkan masukan dari teman-teman guru, Pak. Alhamdulillah Bu, suatu rencana yang sangat bagus. Selanjutnya adalah bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana asli ini. Ya, jadi saya, Pak, berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha kerja keras agar siswa bisa lebih disiplin dalam hubungannya dengan datang tepat waktu ke sekolah. Ya, bagus Bu. Dalam pelaksanaannya kira-kira siapa saja yang akan Ibu ajak untuk terlibat dalam hal ini? Ya, jadi di sini saya akan melibatkan rekan-rekan guru, Pak, utamanya para wali kelas dan guru BP, serta orang tua pasti akan mendukung, Pak. Mungkin juga beberapa siswa yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Alhamdulillah Bu. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut Ibu setelah coaching ini? Ya, jadi saya berusaha untuk terus dapat memantau perkembangan rencana ini, Pak, dan akan berbicara dengan Bapak lagi jika ada hal yang perlu didiskusikan, Pak. Itu hebat Bu, saya akan terus mendukung Ibu, dan jika ada suatu masalah atau pekan depan mungkin Ibu bisa menemui saya lagi untuk membicarakan hal-hal yang dianggap perlu atau menjadi hambatan bagi Ibu. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Saya sangat menghargai dukungan Bapak. Oke, semoga rencana aksi yang Ibu lakukan membawa perubahan positif terkait siswa yang sering terlambat ke sekolah. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama Bu. Tetap semangat dan terus berusaha untuk lebih memperbaiki keadaan sekolah kita. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Iya, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching ya. Sudah Bu. Nah, sebelum menutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi terhadap Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi, Pak? Kemudian terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan. Jadi Bu, di coaching tadi saya berusaha melakukannya sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan utama, kemudian identifikasi permasalahan, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga pada alur tersebut saya bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi atas permasalahannya. Oh ya, baik Pak. Nah, kalau menurut saya sebagai observer, saya menilai proses coaching tadi sudah berjalan
dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Kemudian kelas juga berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Koci sehingga Koci bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Kemudian pada proses coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan terakhir Pak sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Jadi kompetensi yang saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oh iya Pak, semoga kedepannya Bapak melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.